Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan untuk membahas pembahasan kita yang kemarin tentang al-aqobatul awal wahiyya aqobatul ilmi, dimana qala Hasanul Basriyu rahimahumullah, dawuh sapa Imam Hasan Basri rahimahumullah, lan muga-muga paring rahmat sapa Allah. Utlubu nepriha sira kabeh hadal ilma ing iki ilmu, toliban kelawan nupri la yadurru ora melarate bil ibadati ing dalam ibadah. Wal utlubu lan nupriha sira kabeh hadhil ibadata ing iki ibadah, toliban kelawan nupri la yaduru bil ilmi ora ngrugiake bil ilmi ing ilmu. Walima lan tatkalane wis istaqarra tetep annahu ing satuhune ilmu iku la budda ora kena ora lil abadi kaduwe kawula minhuma saking ilmu lan ibadah jami'an sekabehane. Fal ilmu mongko utawi ilmu iku aula luwih utama bil taqaddimi kelawan den dinginake, la mahallata hale pesti li annahu krana setuhune ilmu iku asalu asale wal dalilu lan kang den nuduhake waladalika krana arahe asalu wa dalil. Qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ilmu utawi ilmu iku imamul amal ngarepe amal, wal amalu lan amal iku tabi'uhu anut maring ilmu, wa innama lan pestine soro dadi al ilmu aslan asale matbu'an kang den anut li yalzamuka wajib ing sira taqdimuhu dinginake ing ilmu ala ibadati ing atase ibadah li amroini krana perkara loro, ahadahuma sawiji saking perkara loro litah shola supaya hasil laka maring sira al ibadatu dadi ibadah, wa taslima lan selamat opo ibadah, fa innaka mongko setuhune sira aulan ing dalem kawitane yajibu wajib ing atase wajib alaika ing atase yonto weruh sira ang ta'rifa ing weruh al ma'budah ing dat kang den sembah, summa ta'budah summa nuli ta'budah nyembah sira, wa kaifa lan hale kaya apa ta'budu nyembah sira man ing zat la ta'rafuhu kang ora weruh sira ing zat bi asma'ihi kelawan pira-pira asmane, wasifati lan pira-pira sifate, zatihi zate, wama lan barang yajibu wajib lahu kaduwe man, wama lan barang yastahillu muhal fi nu'tihi ing dalem sifate man. Faribama mongko terkadang taktik nak nu'ti kodu nekodake fihi ing dalem ma wa fi sifatihi lan ing dalem pira-pira sifate syai'an sewiji, wal ibadati lan pangreksa, wal iyadu lan pangreksa billahi kelawan Allah, mimma barang kang yukhalafu nulayani al haqqu ing dat kang hak, fatakunu mongko nuli ibadatuka ibadah sira habaan
iku sesuatu mansuron sing berhamburan. Wakot teman-teman sarhana merteloake ingsun ma ing barang fidzalika ing dalem mengkono-mengkono min khutri saking kekhawatiran audimi kelawan gede fi bayani ing dalem keterangan makna sau'il khotimah, makna su'ul khotimah. Jadi Al-Imam Hasan Basri menjelaskan bahwasanya utlubu hadal ilma taliban la yadurru bil ibadati, yaitu tuntutlah ilmu tanpa melalaikan ibadah dan beribadahlah dengan tidak lupa menuntut ilmu. Nah, di sini kita tahu bahwa semakin jelas manusia itu harus memiliki ilmu dan beribadah. Dan ilmu adalah lebih utama sebab ilmu merupakan inti dari petunjuk dalam menjalankan ibadah. Bagaimana mungkin kita beribadah kalau kita tidak mengetahui apa yang kita sembah, apa yang kita lakukan dalam ibadah tersebut. Dan kita bagaimana mungkin kita menjalankan ibadah jika kita tidak mengetahui caranya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, al ilmu imamul amali wa amalu tabi'uhu. Ilmu itu adalah imamnya amal, dan amal itu adalah makmumnya. Nah, alasan bahwa ilmu itu adalah inti atau pokok yang harus didahulukan daripada ibadah itu ada dua. Yang pertama, ahaduhuma, agar berhasil dan benar dalam beribadah, harus diketahui lebih dahulu siapa yang harus disembah. Ketika kita beribadah, kita harus tahu dong siapa sih yang kita sembah tersebut. Baru kemudian kita menyembahnya kan. Apa jadinya jika kita menyembah sedangkan yang kita sembah itu belum kita ketahui asma dan sifat-sifatnya, serta sifat wajib dan mustahil baginya. Sebab kadang-kadang seorang mengiktikadkan sesuatu yang tidak layak baginya, maka ibadah yang demikian itu akan sia-sia. Dikisahkan ada dua orang, di mana yang pertama itu ada orang yang berilmu yang tidak pernah melakukan ibadah. Yang kedua itu ada orang yang ahli ibadah tetapi dia tidak berilmu. Kemudian ada seorang yang mau menguji keduanya. Seorang tersebut mau menguji seberapa besar sih kadar kejahatan kedua orang yang ahli ibadah dan orang yang ahli berilmu itu. Kemudian orang tersebut mendatangi orang yang ahli ibadah. Kemudian dia berkata kepada ahli ibadah yang tidak berilmu itu, "Wahai hambaku, aku telah mengampuni semua dosa-dosamu, maka sekarang kau tidak perlu beribadah lagi." Lantas apa yang orang yang ahli ibadah dan tidak berilmu itu menjawab apa? Dia menjawab, "Itulah yang aku harapkan darimu, wahai Tuhanku." Nah, di sini kita sudah paham bahwa ahli ibadah tersebut menganggap bahwa orang yang berkata kepadanya itu adalah Tuhannya. Sebab dia tidak mengetahui sifat-sifat dari Tuhannya tersebut. Kemudian orang yang menguji tersebut mendatangi orang yang kedua, yaitu orang yang berilmu tetapi tidak pernah beribadah. Orang yang berilmu tapi tidak pernah beribadah tersebut sedang minum khamr. Kemudian orang yang menguji tersebut mengatakan, "Wahai manusia, Tuhanmu akan mengampuni dosa-dosamu." Dengan geram, seorang yang
mempunyai ilmu dan tidak pernah beribadah tersebut menjawab, kurang ajar, seraya dia mencabut pedangnya. Kemudian dia berkata lagi, engkau kira aku tidak tahu Tuhanku? Gitu. Kemudian demikianlah bahwa orang yang berilmu itu tidak akan pernah atau tidak akan mudah tertipu, dan sebaliknya orang yang tidak berilmu itu akan mudah tertipu. Semakin jelas, setiap hamba Allah itu harus memiliki ilmu dan menjalankan ibadahnya dengan ilmu sebagai inti atau pokok harus diutamakan. Nah, kemudian Rasul bersabda tadi, ilmu adalah imamnya amal dan amal itu adalah makmum. Itulah sebabnya ilmu menjadi inti atau pokok yang harus didahulukan dan diikuti dengan ibadah. Sebab ibadah tanpa ilmu itu akan dihinggapi banyak penyakit yang dapat merusaknya. Ketahuilah dulu zat yang harus disembah, baru kemudian menyembahnya. Tanpa mengetahui itu akan menyebabkan su'ul khotimah atau mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Naudzubillah. Dan hal tersebut akan membuat ibadahnya itu menjadi sia-sia. Nah, demikianlah penjelasan kali ini, semoga bisa bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.